Menopause. See Selamat sore ibu-ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di kesibukannya untuk hadir di kami dari mahasiswa Nurs Universitas Muhammadiyah Brawijaya. Mau memperkenalkan diri dulu ya. Salam kenal buat ibu-ibu. Kita mulai aja aturan yang akan disampaikan di sini terkait dengan menopause. Oke, yang ini saya akan memulai memberikan penjelasan ya ibu tentang menopause. Ini sehat dan bugar menjalani masa menopause. Apa sih itu menopause? Menopause menurut WHO, menopause itu diartikan sebagai tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut yang diakibatkan ovarium secara progresif setelah gagal dalam operasi biasanya menopause ini terjadi pada wanita memasuki usia 45 sampai 55 tahun ya. Di sini ada tanda dan gejala menopause. Tanda dan gejala menopause itu perubahan siklus menstruasi. Yang kedua ada perubahan penampilan fisik. Contohnya kayak rambut mulai rontok, terus kulit kering, payudara mulai kendur, dan berat badan bertambah. Terus ada perubahan secara fisiologis ya. Suasana hati berubah-ubah atau kalau kita sebutnya sekarang moody. Terus ada sulit tidur dan ada juga depresi. Dan perubahan seksual, vagina menjadi kering, penurunan libido atau gairah seksual. Ada juga dari perubahan fisik. Dari perubahan fisik itu sering merasa panas atau gerah sehingga mudah berkeringat. Kondisi ini disebut sebagai hot flashes. Berkeringat di malam hari, pusing, jantung berdebar, ada infeksi berulang pada saluran kemih. Menopause itu ada berbagai macam jenis ya. Ada 3. Yang pertama itu ada menopause dini, terjadi karena buatan atau akibat operasi, seperti pada pengangkatan indung telur atau HIUM. Ada juga atau akibat obat-obatan. Yang kedua itu ada menopause alami, terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Itu tadi yang memasuki usia 45 sampai 55 tahun. Ada juga yang menopause terlambat, terjadi pada usia lebih dari 55 tahun. Kemudian ada penanganan keluhan menopause. Yang pertama, perhatikan asupan makanan, tetap rutin olahraga, melakukan aktivitas, kegemaran, hobi, kegiatan bermanfaat. Ada juga mengenakan pakaian tipis atau berbahan katun ya, karena tadi kan ada tanda dan gejala secara fisik yang mudah gerah, mudah panas. Nah itu solusinya bisa dengan memakai bahan baju yang lebih tipis. Ada juga menerapkan teknik relaksasi, tetap bersosialisasi dan support system terutama dari pasangan. Terus ada vitamin-vitamin yang disarankan untuk dikonsumsi. Ada vitamin B12, vitamin B6, vitamin D, vitamin E, dan juga ada juga kalsium. Olahraga yang disarankan untuk memasuki menopause seperti senam, berenang, bersepeda, yoga atau pilates, angkat beban, jalan cepat. Dan ada olahraga yang harus dihindari, yaitu olahraga yang lompat atau lari untuk mencegah adanya cedera. Menopause itu alami ya, yang tidak bisa dihindari. Semua wanita akan mengalaminya, sehingga tidak ada alasan untuk kita sebagai wanita
nggak nggak menstruasi baru dikatakan menopause. Berapa tadi? Perimenopause, pramenopause, menopause, dan pasca menopause. Nah, yang mempengaruhi tubuh wanita mulai banyak keluhan itu adalah hormonnya menurun, akhirnya metabolisme tubuh menurun. Makanya kadang-kadang kalau sudah usia lebih dari 40 tahun metabolisme turun, berat badan gampang naik. Itu bisa jadi salah satu efeknya. Kemudian estrogen juga berpengaruh kepada tulang, massa tulang. Jadi estrogen turun, kemudian massa tulang juga akan turun. Makanya kalau ibu-ibu itu usia sudah lebih dari 40 mungkin udah mulai ada keluhan di osteoporosis. Jadi kalau untuk wanita yang sudah mengalami menopause, selain gejala-gejala yang tadi, itu beresiko mengalami komplikasi. Itu komplikasinya ada osteoporosis, kemudian penyakit kardiovaskular sama kanker darah. Yang bisa menguatkan tulang kita itu adalah otot yang ada di tubuh kita. Sedangkan kalau kita usia 40 tahun, massa ototnya juga berkurang. Kemudian massa otot bisa bertambah dengan apa? Ternyata itu dengan olahraga salah satunya. Kalau kita berolahraga, otot kita itu semakin besar, kemudian massa tulangnya juga semakin kuat. Juga ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau mau sharing boleh tentang keluhan biasa. Biasanya berapa tahun nggak bisa mengalami lagi? Tapi aman. Lainnya seperti aman deh. 45. Karena sekarang nggak tahu ya namanya orang awam gitu ya. Nggak tahu. Kalau biasanya seminggu ya. Dari ikan laut ya, yang di ini ya kayak programnya itu ya, ikan terus tetap dengan hormon ya. Kemudian ada vitamin B6 untuk meningkatkan hormon mendukung penyerapan kalsium. Ada vitamin E juga untuk menurunkan depresi. Kemudian ada kalsium. Itu nanti kita baca. Kemudian pemeriksaan rutin yang disarankan itu ada sadari itu pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian ada pap smear. Kalau pap smear itu biasanya ada program dari puskes atau dari klinik Pratama yang bekerja sama BPJS, itu kadang-kadang ada pemeriksaan pap smear gratis. Itu ada yang Kak Puji ya. Coba menjawab itu bisa jadi mitos ya. Karena sebenarnya keadaan yang normal itu misalnya anak-anak di kelas 4 itu sebenarnya betul. Karena kalau misalnya dia menstruasi lebih cepat, artinya hormon yang dalam tubuh itu mulai ada hormon estrogen terlalu cepat, itu malah dia beresiko untuk menimbulkan kanker atau apa yang myom itu juga bisa. Karena dia uterusnya bisa jadi belum siap. Ya SMP ya. Iya. Ya memang sekarang banyak juga yang ada ini. Iya. Itu saya pernah baca itu dia bisa beresiko
begitu tinggi akhirnya menjadi kanker atau minum atau apa? Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk olahraga khusus untuk senam lansia. Jadi di situ gerakannya juga ringan, kita juga di situ ada senam jantungnya, terus ada ya ini berbagai macam sih ya. Juga ada kebutuhan juga, kan. Jadi saya sering kegiatan itu ya dari Sabtu kali. Biar pada semangat kan gitu ya. Olahraga kok saya mungkin jenuh malas gitu ya. Apalagi jalan kaki bangun pagi gitu kayaknya udah makan tuh jalan 2 kilo terus kita rumah aja malas. Jadi kalau di sekitar rumah itu ya paling saya hanya lakukan jalan di depan. Jadinya biasanya ya cenderung gabung sama kawan-kawan yang lain. Semua akan mengalami jadi tidak ada yang bisa alami ya. Nah itu aja. Ini lumayan menakutkan sehingga yang kuat pasti akan menikmati prosesnya. Itu aja sih. Proses menopause itu beda-beda. Yang kebanyakan itu apa aja sih yang mau saya tanyakan di sini apa seperti itu. Tapi kalau di sini tadi saya baca kalau sudah menopause artinya dia tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan. Saya sudah setahun ini tempat menstruasi, tetapi itu tadi 2 bulan datang terus sampai Maksudnya mulai masuk masa transisi menuju menopause terjadi mulai usia 46 tahun. Masuk di sini karena ada penurunan hormon estrogen, akhirnya terjadilah siklus menstruasi yang tidak teratur tadi. Kemudian apa yang harus dilakukan kita di sini? Itu tadi karena kita sudah menyadari itu adalah proses alami yang harus kita lewati, nggak bisa juga kita mau menolak. Pemeriksaan rutin yang disarankan itu ada sadari itu pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian ada pap smear. Kalau pap smear itu biasanya ada program dari Puskes atau dari klinik Pratama yang bekerja sama BPJS itu kadang-kadang ada pemeriksaan pap smear gratis. Sedini mungkin kita tahu kita bisa segera menanganinya. Ada lagi? Bisa jadi mitos ya Dea. Karena sebenarnya keadaan yang normal itu misalnya anak-anak SD kelas 4 itu sebenarnya belum boleh. Karena kalau misalnya dia menstruasi lebih cepat, artinya hormon yang dalam tubuh dia itu mulai ada hormon estrogen terlalu cepat, itu malah dia beresiko untuk menimbulkan kanker atau yang itu juga bisa. Karena dia uterusnya bisa jadi belum siap. Ada lagi mungkin Bu Dewi? Ya, saya sih sebenarnya kalau untuk
2 kilo di sekitar rumah aja males. Jadi kalau di sekitar rumah itu ya paling saya yang melakukan jalan Kalau saya tahun ini proses saya udah berapa dari bulan Juni sampai sekarang ya, yang setiap keluarga teman masih saya tanya proses menopause itu beda-beda. Sini apa seperti itu. Saya sudah setahun ini seperti menstruasi, tapi itu tadi 2 bulan datang terus sampai kadang-kadang ngomong pembalut yang panjang sudah saya double pas ketika ya, terus juga ada kegiatan juga gitu kan. Jadi saya sering ikut kegiatan itu di hari Sabtu seminggu sekali, dan ya bersyukur sih bisa gabung sama ibu-ibu. Jadi lihat nenek-nenek gitu kan ya, oma-oma gitu ya, pada semangat kan gitu ya. Orang-orang kok saya muda kan gitu. Jadi saya gabung, jadi ngerasain ya. Sambil nyanyi juga boleh. Kalau saya mungkin ada beberapa akibat daripada menopause tadi, badan pertama Udah mulai. sampai ke dari menopause dulu saya ya, tadi saya barusan sampai sih, jadi materi yang saya nggak tahu seperti apa dari jenis
pembalut itu pembalut yang panjang sudah saya double tapi masih nggak panjang. Sampai saya udah nggak kayak mengandung supaya mungkin ketika saya agak sedikit apa banyak ya. Mulai masuk masa transisi menuju menopause terjadi mulai usia 45 tahun. Masuk di sini karena ada penurunan hormon estrogen, akhirnya terjadilah siklus menstruasi yang tidak teratur lagi. Saya juga kayaknya mengalami baru mulai bulan kemarin itu menstruasinya ada 2 minggu terus waduh pas terus saya baca sini dan saya mulai memasuki usianya udah usia 45 udah mulai masuk kemudian apa yang harus dilakukan kita di sini ya itu tadi karena kita sudah menyadari itu adalah proses alami yang harus kita lewati, nggak bisa juga kita mau menolak. Udah pengalaman dari teman saya itu kemarin kan saya cerita tuh, kata dia kak nanti kalau dikasih hormon nggak usah kan, nggak usah apa tuh. Soalnya ibu saya dulu pas dikasih hormon malah jadi kanker. Aduh apa iya, sakit juga sebenarnya ya. Ya udahlah terus saya baca ini adalah proses alami ya mau gimana lagi. Kita harus yang terpenting adalah itu tadi kegiatan-kegiatan kita itu untuk menangani keluhan itu tetap beraktivitas, bersosialisasi, kayak kata Bu Dewi tadi dengan persadiaan.